Perkenalkan, nama saya Priscilla Maria Arum Puspitasari dengan NIM B241200004. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan jawaban ujian akhir semester saya, mata kuliah manajemen perpajakan. Untuk soal yang pertama, bagaimana strategi menghadapi pemeriksaan pajak? Strategi menghadapi pemeriksaan pajak yang pertama yaitu bila terjadi adanya kelebihan pajak, kita harus segera melakukan restitusi pajak dan jangan merasa takut jika pada saat pemeriksaan pajak. Kedua, mempersiapkan pembukuan dan laporan keuangan secara rapi, benar, jujur, dan menutup celah-celah kelemahan dalam pembukuan yang bisa menimbulkan koreksi fiskal. Yang ketiga, membuat rekonsiliasi fiskal komersial sesuai aturan. Jika kita tidak membuat rekonsiliasi sesuai aturan, kita akan rugi karena denda yang diberikan cukup besar. Yang keempat, gunakan konsultasi pajak dengan mitra diskusi seputar perpajakan dan pada saat terjadinya pemeriksaan pajak. Untuk soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan withholding tax dan bagaimana strategi atau manajemen perpajakannya. Withholding tax yaitu sistem pemotongan atau pemungutan pajak di mana pihak ketiga, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kesempatan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan kewajibannya memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Kemudian untuk manajemen perpajakannya sendiri, jika kita sebagai pemotong, yaitu yang pertama, perencanaan pajak. Pada posisi sebagai pemotong, perusahaan memiliki kewajiban yang wajib, di mana apabila perusahaan tidak atau lalai melaksanakan kewajiban tersebut, maka secara otomatis perusahaan akan terkena sanksi. Kemudian yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan perencanaan pajak pada PPh potong pungut. Jika terjadi kesalahan, pihak penghasil tidak mau dipotong pajak, maka ada dilakukan dua cara. Yang pertama, pihak pemberi penghasilan menanggung sendiri pajak yang terutang sebesar tarif yang terutang, atau yang kedua, menggross up pajak yang terutang. Yang ketiga, khusus untuk pembayaran kepada WPLN, wajib pajak luar negeri, perlu diperhatikan apabila penghasilan yang diberikan kepada pihak WPLN tersebut merupakan passive income atau active income, karena perlakuan pajaknya akan berbeda manakala kita bertransaksi dengan WPLN mitra perjanjian. Yang keempat, rekonsiliasi objek pemotong pajak. Rekonsiliasi perusahaan selaku pemotong dengan membandingkan objek pemotong PPh potong pungut berdasarkan angka yang tertera dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang dilaporkan perusahaan dalam SPT masa PPh potong pungut yang bervariasi mulai dari PPh 24, 15, 21, PPh 15, PPh 21, PPh 22 tergantung objeknya. Hubungan istimewa menurut Undang-Undang Perpajakan yaitu wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung ataupun tidak langsung paling sedikit 25% pada wajib pajak lainnya. Hubungan istimewa ini terjadi karena adanya penguasaan melalui manajemen atau teknologi, meskipun tidak ada hubungan kepemilikan, satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasa yang sama. Adanya hubungan keluarga baik saudara maupun semenda, karena faktor hubungan keluarga ini dapat menimbulkan hubungan istimewa di antara orang pribadi.
contoh hubungan istimewa yaitu pembelian atau penjualan barang yang harganya tidak sesuai pasar, yaitu lebih tinggi atau lebih rendah. Pembelian atau penjualan properti atau aktiva tetap yang harganya tidak wajar, pembelian atau penerimaan jasa dengan harga yang tak wajar, pengalihan biaya riset dan pengembangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan laba di tempat yang pajaknya lebih tinggi. Kemudian alokasi biaya bersama joint cost untuk keseluruhan perusahaan. Sedangkan untuk transfer pricing sendiri yaitu suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, harta, jasa, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh, harga penjualan, harga pembelian, alokasi biaya administrasi, pembebanan bunga, pembayaran komisi, lisensi, pemberian harta, dan lain sebagainya. Sedangkan manajemen perpajakan dalam hal harga istimewa maupun transfer pricing yaitu menyingkirkan praktek bisnis intercompany secara lengkap sehingga dapat dievaluasi keinginan transfer pricing. Hal ini biasanya dimintakan kepada wajib pajak. Asosiasi informasi tersebut dilampirkan pada SPT tahunan. Yang kedua, harmonisasi pemajakan internasional untuk meniadakan disparitas beban pajak. Prosedur ini sangat ideal, namun diaktualisasikan karena pada umumnya setiap pemegang yuridiksi pemajakan cenderung menomorsatukan kepentingan nasionalnya. Suatu konsesi pajak selalu dihitung timbal balik. Yang ketiga, kerjasama internasional. Yang keempat, prosedur ini dapat ditempuh melalui pertukaran informasi audit secara